Bismillahirrahmanirrahim. Kajian buku Quantum Ikhlas, buku yang ditulis oleh Bapak R.B. Sentanu di tahun 2007. Masuk di bab berikutnya setelah upgrade hardware Anda yang sudah dibuat videonya sebelumnya, alhamdulillah. Sekarang kita masuk di bab berikutnya, yakni upgrade software Anda. Kalau hardware mengacu pada otak kita, sedangkan software mengacu pada pikiran-pikiran, keyakinan-keyakinan kita. Jadi di antara inti utama dari bab ini adalah kita mengupgrade, meningkatkan, memperbaiki kualitas dari pikiran-pikiran kita, keyakinan-keyakinan kita, dan bagaimana cara melakukannya. Tentu masing-masing kita bisa memiliki strateginya. Nah, apa yang dibahas di bab ini bisa menjadi tambahan referensi bagi Anda untuk mengupgrade pikiran-pikiran Anda, keyakinan-keyakinan Anda, agar selaras dengan pencapaian tujuan yang Anda niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada slide yang pertama, di subchapter pertama, Pak R.B. Sentanu menuliskan bahwa yang dimaksud software di sini adalah pikiran dan perasaan kita. Pikiran dan perasaan kita adalah software dari hardware berupa otak dan jantung serta seluruh tubuh kita. Dibuka dengan kutipan dari seorang tokoh ilmuwan, Blaise Pascal, yang menyebutkan bahwa hati kita memiliki logika nalarnya sendiri yang kadang tidak mampu dipahami, dicapai oleh otak, oleh akal pikiran. Ya, kita bisa menyebutnya dengan intuisi, dengan naluri, atau dengan suara hati. Ya, maka di sini penting buat kita tidak hanya mendengarkan apa yang terfikir oleh otak kita, oleh pikiran kita, tapi juga mendengarkan, merasakan apa yang dikatakan oleh hati kita. Karena hati seringkali memiliki nalar atau logika yang tidak mampu difahami, dicapai oleh akal. Dan seringkali logika hati itu memang benar, mengantarkan kita pada tujuan kita dengan aman dan selamat. Nah, untuk mencapai keterampilan bagaimana kita bisa mendengarkan hati kita, tentu perlu latihan ya. Berikutnya, oleh Pak R.B. Sentanu disebutkan definisi dari pikiran. Ini berdasarkan ilmu psikologi. Yang dimaksud pikiran adalah, ini kita bahas definisi dulu, yaitu perpaduan mental antara citra, gambaran-gambaran yang ada dalam mental kita, kemudian konsep-konsep, ya, pemahaman, kata-kata, ya, rules atau aturan, ya, simbol-simbol dan instruksi-instruksi yang ada di pikiran kita, mental kita. Tapi tentunya ada banyak definisi apa yang dimaksud dengan pikiran itu. Tapi kita tidak fokus pada definisinya, tapi masing-masing kita tentu bisa merasakanlah ya pikiran kita. Banyak ahli yang berpendapat bahwa kegiatan berpikir atau proses berpikir itu melibatkan tidak hanya bagian neuron saja, sel otak saja, tapi seluruh tubuh kita. Karena itu Albert Einstein menyebutkan berpikir bisa menjadi satu pekerjaan yang berat ya, karena seringkali disertai oleh stres atau ketegangan otot, bahkan sampai ke mikrootot hingga ke tingkat sel. Karena itu berpikir yang relax ya, berpikir ya dalam kondisi alpha theta, berpikir dalam keadaan tubuh yang nyaman, itu tentu jauh lebih bermanfaat ya, daripada berpikir yang penuh dengan ketegangan, dengan emosi yang tidak nyaman ya, kecemasan, rasa takut, dan seterusnya. Kemudian software atau piranti lunak kita sebagai manusia meliputi ini yang kita bahas di depan, pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, termasuk persepsi, pendapat, terutama ini keyakinan kita ya, prasangka, paradigma tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, tentang alam semesta, dan tentang Tuhan. Nah, di bab ini kita diingatkan bahwa pikiran-pikiran kita, keyakinan-keyakinan kita perlu kita cek apakah sudah selaras dengan pencapaian tujuan yang kita inginkan. Kalau belum, ya kita perlu mengupgrade-nya, termasuk kegiatan membaca, berdiskusi, ya, mendengarkan ceramah, ya, belajar. Itu adalah bagian dari kita mengupgrade software kita. Karena software kita berupa keyakinan-keyakinan, paradigma dan mindset kita akan
sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, ini software yang baik ya, dalam diri manusia ini akan tercermin dalam kualitas hidup yang dijalani. Dari pikiran-pikiran yang baik, ya, keyakinan-keyakinan yang baik, mindset yang baik, yang tepat, yang berkualitas, tentu akan tercermin dalam kualitas hidup yang kita jalani. Sebagaimana software di piranti gadget kita atau di laptop kita, kalau softwarenya bagus, diinstal dalam hardware yang mendukung, tentu kinerjanya akan sangat bagus ya, kinerja apapun itu. Baik, berikutnya kita masuk pembahasan tentang ini, mungkin istilah yang pernah didengar atau akrab dengar tentang conscious mind, pikiran sadar, dan subconscious ya, atau pikiran bawah sadar. Ini adalah istilah ya, tetapi saya lebih senang untuk kita benar-benar tidak berfokus pada istilah atau kata-katanya, tetapi benar-benar kita rasakan bahwa oh, ini bagian pikiran saya yang fungsinya untuk nalar, untuk berpikir, dan ini ada bagian pikiran saya yang tugasnya untuk menyimpan kebiasaan, respon otomatis, ya, perilaku, karakter. Ya, jadi apapun sebutannya, yang menyebutkan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar atau pikiran tak sadar, ya, apapun istilahnya itu, tetapi mengacu pada satu entitas yang sama. Apa yang dimaksud pikiran sadar dan bawah sadar? Berikut ini kita bahas beberapa. Disebutkan pikiran sadar itu berperan 12%. Namun penelitian terbaru menyebutkan bahwa peran dari pikiran sadar itu jauh lebih kecil dari ini. Hampir keseluruhan hidup kita itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Artinya program-program yang sudah secara langsung, secara sadar maupun tidak sadar kita program ke dalam pikiran bawah sadar kita, itu akan menjadi automatic pilot semacam itu. Akan menentukan bagaimana respon kita, kebiasaan kita, cara berpikir kita, ya secara keseluruhan bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Ada yang menyebutkan bahwa hampir 95 bahkan 99% keseluruhan hidup kita itu terjadi secara bawah sadar. Jadi peran pikiran sadar hanya kecil sekali. Karena itu sangat penting untuk kita memperhatikan apa sih yang secara konsisten kita konsumsi. Siapa sih kelompok yang secara konsisten kita sering ajak diskusi. Apa hal-hal yang paling sering kita pikirkan. Itu semuanya akan menjadi semacam instruksi dari pikiran bawah sadar untuk menjalankan program itu. Ya, apa yang kita tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita, ke hati kita, ke pikiran kita akan tumbuh gitu. Saat itu disebutkan di buku Quantum Ikhlas ini, peran pikiran bawah sadar 88% terhadap hidup seseorang. Intinya adalah peran pikiran bawah sadar itu jauh 9 kali lipat ya dibandingkan pikiran sadar. Nah, ada yang menyebutkan di buku tersebut disebutkan bahwa di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada namanya suatu jaringan struktur yang disebut Reticular Activating System atau RAS. Nah, untuk bisa membuka pintu RAS, artinya ini semacam gerbang. Jadi sebelum informasi keyakinan-keyakinan baru, visualisasi, niat cita-cita yang kita tuliskan agar tertanam di pikiran bawah sadar, itu harus bisa menembus RAS ini. RAS-nya harus terbuka dulu, kemudian keyakinan-keyakinan kita bisa kita tanamkan, bisa kita install di pikiran bawah sadar kita. Untuk bisa membuka atau menembus yang namanya Reticular Activating System, posisi ya tubuh kita, khususnya otak kita harus sedang memancarkan gelombang ya di posisi alpha theta ini. Gampangnya adalah posisi relax. Saat kita relax, saat kita tenang, disitulah pikiran kita sangat sugestif ya, mudah untuk menerima sugesti-sugesti atau keyakinan-keyakinan yang akan ditanamkan, yaitu kegiatan berpikir ya dalam situasi khusyuk, membaca Al-Quran dalam situasi khusyuk, mendengarkan ceramah dengan tenang, itu akan sangat masuk ke pikiran bawah sadar kita karena langsung menembus atau membuka pintu RAS ini. Disebutkan oleh salah satu penulis terkenal namanya Candice Bifford ya, di bukunya Molecules of Emotion ya, Molecules of Emotion, bahwa aktivitas perasaan atau aktivitas rasa pikiran bawah sadar atau subconscious mind bukan hanya terjadi di
di otak saja, tetapi di seluruh sel tubuh kita. Ya, karena itu kalau saya mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Dr. Deepak Chopra, salah seorang pembicara dari Amerika ya, keturunan India, beliau menyebutkan bahwa salah satu cara untuk meraih kenyamanan, kedamaian, ketenangan adalah sering-sering merasakan tubuh Anda. Disebutkan kalimatnya adalah listen your body's wisdom, jadi mendengarkan kebijaksanaan tubuh. Apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh saya, apa yang diinginkan oleh tubuh saya, ya, karena tubuh kita, tempat rasa itu ada di seluruh tubuh kita, dan rasa itu merupakan bentuk komunikasi utama dari pikiran bawah sadar kita. Jadi aktivitas perasaan itu melibatkan seluruh sel di tubuh kita. Saat kita menggunakan perasaan kita, sebenarnya sejatinya kita sudah memanfaatkan seluruh potensi kecerdasan ya di tubuh kita, tidak hanya di otak, tapi otak dan seluruh kecerdasan tubuh kita. Penting untuk kita menyadari rasa yang sedang kita rasakan. Nah, nanti ini penting kaitannya untuk kita bagaimana sih caranya mengupgrade software kita, dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengupgrade software berupa keyakinan dan pikiran kita dengan benar. Ini sangat terkait dengan rasa, itu kepekaan kita terhadap rasa yang sedang dirasakan di tubuh kita. Kapasitas pikiran bawah sadar atau perasaan kita sering tidak kita manfaatkan secara maksimal, ya, dimanfaatkan dan difungsikan secara baik dan tepat. Ya, kapasitas pikiran bawah sadar seringkali pikiran bawah sadar kita biarkan pasif, hanya untuk menampung informasi-informasi dari sekitar saja, tanpa kita benar-benar selektif memilih apa yang mau kita masukkan ke pikiran bawah sadar kita. Kita perlu ingat bahwa pikiran bawah sadar kita itu ibarat taman. Apa yang ditanamkan, dia akan tumbuh dengan subur. Ya, kalau kita tidak sengaja menanam yang baik-baik, ya seperti tanah di ladang, tanah di tanah lapang, maka yang tumbuh adalah rumput dan ilalang. Kalau kita sengaja merawat ya tanah pikiran bawah sadar kita dengan pikiran-pikiran yang baik, ya insya Allah akan tumbuh. Ya, kita memiliki pikiran bawah sadar yang baik, dan itu akan tercermin dalam karakter kita, kepribadian kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, di buku Quantum Ikhlas disebutkan bahwa pikiran bawah sadar menyimpan beberapa hal berikut ini. Di antaranya, tentu masih ada lagi. Yang paling utama, pikiran bawah sadar kita menyimpan ingatan atau memori, mulai dari kita kecil sampai dengan sekarang. Di ilmu hipnoterapi disebutkan bahwa ingatan kita itu sudah bisa aktif, ya, kita bisa mengingat ketika kita di usia 3 bulan dalam kandungan ibu, yaitu saat ada proses regresi mental dalam keadaan alfa theta, seseorang dibimbing untuk kembali ya mengalami ingatan atau memorinya saat dia berusia 3 bulan dalam kandungan, bisa namanya proses age regression, ya, regresi mental, ya. Kemudian citra diri, ya, bagaimana pandangan kita, pendapat kita, keyakinan kita, persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Self image sangat berpengaruh terhadap rasa percaya diri kita. Self image ini bagian yang sangat penting dari konsep diri kita. Ada 3 bagian konsep diri, yaitu self image, kemudian self ideal, dan juga self esteem. Bagaimana kita memandang diri kita, kemudian kita bandingkan dengan sosok ideal yang kita cita-citakan, itu akan menentukan bagaimana harga diri kita atau seberapa kita merasa suka terhadap diri kita sendiri. Karena itu memiliki self image yang positif, self image yang sehat itu sangat penting sekali. Itu akan tercermin dari rasa percaya diri kita dalam interaksi dengan orang lain, dalam kita menentukan cita-cita, dalam kita mengerjakan aktivitas sehari-hari. Ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan self image kita. Insya Allah di kesempatan yang lain kita bahas. Kemudian personality atau kepribadian, karakter kita, kemudian habits atau kebiasaan. Ya, kebiasaan sebagaimana dibahas sebelumnya, ada kebiasaan yang konstruktif atau positif, ada kebiasaan yang netral, ada kebiasaan yang negatif atau destruktif, atau kebiasaan yang membatasi diri kita. Kemudian dikatakan bahwa hampir
70% ya program pikiran berupa keyakinan-keyakinan atau software yang ada di pikiran bawah sadar kita itu berdasarkan penelitian adalah program yang keliru, maksudnya yang membatasi diri kita, yang tidak mendukung upaya kita untuk mencapai kesuksesan. Ya tentu kita tidak kemudian menuduh atau menyalahkan orang tua kita, lingkungan kita, pengasuh kita, masa lalu kita, tidak. Tentu semuanya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa setiap orang sudah melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Sekarang saat kita menyadari kita sudah dewasa, kita sudah balik ya, sudah dewasa, menjadi manusia yang dewasa, kita sadar bahwa ada pekerjaan nih buat kita untuk mengupgrade software kita, maka ya sudah, ini menjadi tanggung jawab kita. Tidak lagi menyalahkan, blaming atau excusing atau mencari-cari alasan, tapi kita memilih bertanggung jawab. Oke, kalau memang ada keyakinan-keyakinan di pikiran bawah sadar yang sifatnya menghambat saya untuk mencapai apa yang saya niatkan untuk saya capai, oke, sekarang saya memilih untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan. Nah, diantaranya adalah proses ini, upgrade software keyakinan kita. Saat kita kecil, ini berdasarkan penelitian di barat ya, tapi mungkin relevan di lingkungan kita. Setiap harinya ada sekitar 40 kali kata jangan, nggak boleh, dilarang, dan seterusnya, jadi kata-kata negatif ya. Sedangkan kata iya itu hanya 1 kali, 1 dibanding 40. Ya itulah yang menyebabkan kita mungkin sering ragu-ragu, mau ini nanti takut salah, mau itu takut keliru, takut ditertawakan, takut gagal, dan seterusnya ya. Tapi sekarang kita sekali lagi tidak boleh menyalahkan, tetapi kita mengambil tanggung jawab. Oke, apa yang bisa saya lakukan saat ini? Ya, diantaranya yang utama adalah kita secara sadar dan sengaja melakukan upaya-upaya untuk melakukan reedukasi diri kita. Keyakinan-keyakinan yang keliru, yang menghambat, kita tanggalkan, kita ganti dengan keyakinan-keyakinan yang konstruktif, yang mendukung, yang memberdayakan kita. Oke, berikutnya imajinasi. Ya, di subchapter berikutnya, imagination. Ini adalah bahasa dari pikiran bawah sadar kita. Selain rasa juga gambar atau imajinasi. Dibuka dengan kutipan dari Walt Disney bahwa beliau menyebutkan my imagination, imajinasi saya creates my reality. Ya, kita tahu bahwa Walt Disney seorang tokoh yang sangat berpengaruh ya, sangat besar ya karyanya, menciptakan Disney World, kemudian karya-karya studio dan seterusnya. Beliau menyebutkan bahwa imajinasi beliau lah yang menciptakan realitas yang akhirnya beliau jalani. Nah, ini juga penting untuk kita. Di antara cara untuk kita mengupgrade software berupa pikiran kita adalah menggunakan imajinasi. Kita mengimajinasikan, kita memvisualisasikan masa depan yang ingin kita wujudkan. Supaya pikiran bawah sadar kita mau mendengarkan afirmasi ya, berupa tentu program-program yang positif yang kita sampaikan kepada diri kita sendiri, maka seperti kita bahas berkali-kali sebelumnya, bahwa kita harus dalam keadaan rileks santai atau kondisi alpha theta ya, atau kondisi hipnosis. Ini syarat utama, ini syarat mutlak ya. Dan bahasa yang paling difahami oleh pikiran bawah sadar adalah bahasa image ya, bahasa citra, bahasa visualisasi. Jadi saat kita melakukan afirmasi tersebut harus bisa dimunculkan atau memunculkan gambar ya, memunculkan suatu bayangan ya. Tapi tentunya setiap kata pasti terasosiasi dengan gambar ya. Artinya ketika kita melakukan afirmasi, sugesti diri, misalkan saya pribadi yang percaya diri, saya menghargai bakat dan talenta saya. Ini kita ucapkan dalam keadaan rileks, tenang, jujur ya. Ini penting sekali kita tulus mengucapkannya pada diri kita sendiri, supaya tidak terjadi perlawanan ya dari pikiran bawah sadar kita. Misalkan kita mengatakan saya pribadi yang percaya diri, ini kalau kita sampaikan di kondisi yang
otak beta kondisi sadar normal, bisa jadi ada serangan-serangan dari pikiran bawah sadar kita yang mengatakan, oh kamu nggak percaya diri, nyatanya kemarin disuruh ke depan kamu nggak berani, dan seterusnya. Akan sangat kritis sekali. Tapi saat kita kondisi rileks, tadi pintu rasnya terbuka, maka pikiran bawah sadar kita akan lebih mau mendengarkan. Dan afirmasi yang tadi kita sebutkan itu kemudian kita lanjutkan perwujudannya dalam bentuk image, dalam bentuk gambaran. Ya, tapi sekali lagi syarat utamanya harus dalam keadaan rileks, keadaan hipnosis, keadaan alfa theta, dan itu mudah kita lakukan. Kita tidak perlu bergantung pada siapapun atau alat apapun. Kita niatkan saja rileks, tenang, bisa sambil berbaring atau duduk dengan nyaman. Kemudian saat sudah tenang, nyaman, kita lakukan tadi proses upgrading software kita. Kita mengupgrade pikiran-pikiran kita, keyakinan-keyakinan kita. Ya, tentu bisa dengan menggunakan afirmasi diri, atau kita mendengarkan ceramah, mendengarkan perkataan-perkataan orang yang betul-betul kita percayai. Baik, kemudian pikiran bawah sadar ini tidak membedakan antara imajinasi dan kenyataan atau realita. Maksudnya apa? Ketika kita membayangkan sesuatu atau saat kita mengingat-ingat sesuatu, maka tubuh kita akan merespon. Ya, dan tubuh kita akan merespon. Ya, ini disebutkan bahwa pikiran bawah sadar itu tidak bisa membedakan antara masa lalu dan masa depan. Ya, tapi yang dimaksud itu maksudnya nggak bisa membedakan itu, loh ini kan masa depan, kok tubuh saya bereaksi. Ya, kalau saya menamainya bukan tidak bisa membedakan, tetapi setiap pikiran yang kita pikirkan itu selalu akan menimbulkan respon. Artinya entah itu berupa imajinasi, berupa khayalan, atau berupa ingatan tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. By the way, itu semuanya sebenarnya adalah khayalan. Ya, sebenarnya semuanya adalah ciptaan mental kita. Itu selalu akan memunculkan respon di tubuh kita. Ya, setiap pikiran pasti akan menimbulkan rasa, dan rasa akan terasa di tubuh kita. Bisa di seluruh tubuh, bisa di bagian-bagian tubuh tertentu, di dada, atau di perut, atau di bagian mana di tubuh kita. Itu. Jadi penting sekali di antara cara utama kita memprogram atau mengupgrade pikiran kita atau software, ya, software kita berupa keyakinan, mindset, pikiran kita adalah dengan menggunakan bahasa imajinasi. Karena imajinasi akan menimbulkan respon tubuh. Saat kita berimajinasi tentang hal yang baik, yang positif, cita-cita kita yang tercapai, tubuh kita akan memunculkan respon berupa perasaan semangat, perasaan senang. Nah, inilah proses yang sebenarnya ingin kita capai dengan apa yang disebut dengan ini, upgrade software ini. Baik, saya lanjutkan. Afirmasi, ya tadi sudah kita bahas. Afirmasi apabila dilakukan dalam gelombang otak beta dalam keadaan sadar normal bisa menyebabkan ketegangan atau stres dan sulit untuk ditanamkan di pikiran bawah sadar. Kenapa? Tadi sudah kita singgung, karena gerbang rasnya sedang tertutup. Ya, gerbang rasnya sedang tertutup. Apanya ini? Gerbang reticular activating systemnya sedang tertutup. Ya, maka untuk melakukan afirmasi, visualisasi, imajinasi itu dalam keadaan rileks. Disebutkan oleh Dr. F. Noah Gordon bahwa gelombang alfa ini adalah kondisi rileks. Ya, kondisi rileks. Yang disebutkan ini adalah tempat pembelajar. Ya, kita bisa belajar dengan cepat. Ya, kita bisa belajar apapun dengan menyenangkan, dengan cepat, tanpa ada stres atau susah payah lah sebutannya. Di hati atau pikiran bawah sadar kita, itulah doa-doa kita, imajinasi-imajinasi kita itu diolah hingga mewujud menjadi realita, ya mudah-mudahan. Oke, kemudian ada informasi dari Pak Herbert Sentanu bahwa pikiran kita itu tidak bisa berhenti, bahkan sekalipun ketika kita tidur pikiran kita akan terus aktif. Kapan pikiran kita tidak aktif? Saat kita sudah berpindah alam, ya. Hentikan saja perhatian Anda. Misalkan ada pikiran-pikiran yang mengganggu, ya sudah, nggak usah diperhatikan. Seperti awan, ya, yang berarak di langit, ya sudah, biarkan aja awannya bergerak. Fokus pada langitnya. Ya, awannya bergerak, itu ada awan muncul, kemudian bergerak, ya biarkan aja. Pikiran seperti itu. Pikiran itu sifatnya muncul tenggelam. Kalau nggak nyaman dengan satu pikiran membuat kita nggak nyaman, ya sudah,
gak usah diperhatikan, perhatikan pikiran-pikiran yang lainnya.